السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa menjaga diri kita dari segala perkara yang mendatangkan murka-Nya. Marilah kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita tingkatkan ketaatan kita, kita jauhi segala larangannya, kita laksanakan segala perintahnya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita rahmatnya, dan dengan rahmatnya kita diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberikan berita gembira kepada kita semuanya pada setiap hari Jumat, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah yang sangat besar dengan ibadah kita di hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal-amal saleh yang kita kerjakan di dalam hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadisnya, beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ghassala yaumal jum'ati wa ightasal." Barang siapa yang mandi, barang siapa yang berwudu, dan barang siapa yang melakukan aktivitas yang mewajibkan dia untuk mandi wajib di hari Jumat, wa bakkara wa batakar, kemudian dia berupaya untuk datang di awal waktu menuju salat Jumat, wa masya wa lam yarkab, kemudian dia berjalan dan tidak naik kendaraan, wadana minal imam, kemudian dia duduk mendekat kepada imam, walam yalghu fastama'a walam yalghu, kemudian dia mendengar khutbah dan dia tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, kana lahu bikulli khatwah, maka ada untuknya dengan setiap langkah yang dia langkahkan kakinya dari rumah menuju masjid, amalu sanatin, amal selama setahun, ajru siyamiha wa qiyamiha, dia mendapatkan pahala salat, mendapatkan pahala qiyam, mendapatkan pahala puasanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala. Maka sungguh ini adalah sebuah berita yang membahagiakan setiap mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah menghendaki memberikan keutamaan dan keistimewaan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang umat ini usianya pendek, akan tetapi dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar sekali pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap kita yang melaksanakan salat Jumat setiap Jumatnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala yang besar dengan amal yang ringan, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala yaumal jum'ati wa tasal." Para ulama rahimahumullahu taala menjelaskan makna ini memiliki banyak makna. Ada di antara mereka yang mengatakan barang siapa yang berwudu. Ada lagi di antara mereka mengatakan barang siapa yang mencuci kepalanya, yakni keramas. Ada lagi yang mengatakan siapa yang mencuci pakaiannya dengan bersih kemudian menggunakannya untuk sholat Jumat. Ada lagi yang mengatakan siapa yang berhubungan dengan istrinya, berhubungan badan dengan istrinya antara subuh hingga hari sholat Jumat, kemudian dia mandi junub, kemudian dia berangkat ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Semua makna ini saling melengkapi dan tidak bertentangan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala. Maka tatkala seseorang dia mandi wajib di hari Jumat, kemudian dia mengenakan pakaian yang terbaik yang dia miliki untuk berangkat menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, wa bakkara wa batakar, yang mananya adalah keluar menuju salat Jumat dengan segera. Semakin cepat seseorang berangkat ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala dan tidak terlambat, maka akan semakin besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man irtasala yaumal jum'ah," barang siapa yang mandi pada hari Jumat, ghuslal janabah, yakni mandi junub, thumma raha, kemudian dia berangkat berpagi-pagi mendahului yang lainnya, faka'annama qarraba badanatan, maka seakan-akan dia telah berkurban dengan seekor onta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, dan barang siapa yang dia berangkat pada waktu yang kedua, faka'annama qarraba baqaratan, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang ketiga, faka'annama qaraba qabshan, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor kambing akrana yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang keempat, faka'annama qarraba dajajah, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang kelima, faka'annama qarraba baydatan, maka seakan-akan dia berkurban mendekatkan diri kepada Allah dengan sebutir telur. Fa idza kharajal imam, maka jika imam sudah keluar, dia berdiri berkhutbah, hadaratil malaikatu yastami'una dzikra, maka para malaikat pun hadir menutup buku catatan mereka mendengarkan khutbahnya imam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala, maka siapa saja di antara kita yang bersegera berangkat menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat dan tidak datang terlambat, tidak datang pada saat imam sedang berdiri berkhutbah, maka sesungguhnya dia mendapatkan pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa masya wa lam yarkab," dia berjalan kaki dan tidak naik kendaraan, berjalan kaki menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menaiki kendaraan. Inilah bagian dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia sampai di masjid, maka dia mencari tempat yang paling dekat dengan imam, wadana minal imam.
mendekat ke imam karena termasuk orang yang pertama hadir. Ia kemudian serius mendengarkan khutbahnya imam, tidak bermain-main tatkala dia mendengar khutbahnya imam, tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, tidak melakukan aktivitas-aktivitas tertentu yang menghalangi dia dari mendengarkan khutbahnya imam, tidak mengobrol satu dengan yang lainnya, tidak sibuk dengan HP-nya dan yang seterusnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, maka tatkala siapa saja di antara kita mengamalkan itu semuanya, adab-adab itu kita lakukan, maka setiap langkah-langkah kaki kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Setiap langkahnya ditulis amal 1 tahun, yakni salat dan puasanya. Maka betapa panjang usia seorang mukmin yang dia setiap Jumatnya menjalankan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taruhlah langkah kaki dia dari rumahnya menuju masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 100 langkah, maka berarti setiap Jumatnya dia mendapatkan pahala 100 tahun salat malam dan puasa. Tatkala langkahnya 1000 langkah dari rumahnya menuju masjid, berarti setiap Jumatnya dia mendapatkan pahala 1000 tahun amal qiyam lail, salat malam dan puasanya. Maka betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita hambanya. Namun kenyataannya, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, masih betapa banyak di antara kita yang melalaikan hal ini. Betapa banyak di antara saudara-saudara kita atau mungkin bahkan diri kita sendiri yang terlambat datang ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak datang dan tidak masuk ke dalam masjid, melainkan imam sudah berdiri berkhutbah. Maka sesungguhnya dia telah kehilangan satu keutamaan yang besar, kehilangan fadilah yang besar, kehilangan satu karunia dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sungguh dia merugi dengan kerugian yang besar. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, maka sesungguhnya hidup kita di dunia ini adalah kehidupan yang sebentar. Kalau kita tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, maka kita akan merugi. Dunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah sedikit dari dunia yang diberikan oleh Allah, sedikit pula yang kita nikmati, dan sisanya hanya akan menjadi warisan daripada anak keturunan kita. Maka sesungguhnya sangat merugi orang-orang yang kemudian dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melupakan keutamaan yang besar pada hari Jumat, kemudian dia lebih mementingkan kehidupan duniawinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Mereka yang beruntung adalah mereka yang berpikir bagaimana dia memberatkan timbangan amal kebaikannya nanti di akhirat. Namun sebaliknya tentunya mereka yang sengsara, mereka yang tidak beruntung, mereka yang gagal, yang tidak peduli dengan timbangan amal kebaikannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi azimil ihsan, wasi'il fadli wal judi wal imtinan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya, juga diriwayatkan Imam At-Tabarani dengan 2 jalur periwayatan yang kuat lagi sahih, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda yang artinya, yang maknanya, Jibril alaihi salatu wasallam datang menemuiku
Di tangannya terdapat cermin putih yang terdapat titik hitamnya. Kemudian aku bertanya, apa itu Jibril? Maka Jibril pun menjawab, ini adalah hari Jumat, hari yang Allah tampakkan padamu agar menjadi hari raya untukmu dan untuk umat setelahmu. Engkau yang pertama, yaitu hari Jumat. Kemudian Yahudi dan Nasrani datang setelahmu, yakni hari Sabtu dan hari Ahad. Aku bertanya lagi, apa yang diperuntukkan kepada kami di hari Jumat itu? Kemudian Jibril pun menjawab, di dalamnya terdapat banyak kebaikan untuk kalian. Pada hari Jumat terdapat satu waktu, siapapun yang berdoa di waktu tersebut dengan doa yang baik, pasti Allah akan kabulkan doanya, atau Allah simpan untuknya sebagai sebuah kebaikan yang nanti akan diberikan yang lebih baik daripada permintaannya. Apabila seorang minta perlindungan dari keburukan yang telah tercatat untuknya, maka pasti Allah akan memberikan perlindungan kepadanya. Atau keburukan yang tidak ditakdirkan padanya, Allah lindungi dengan sesuatu yang lebih besar lagi. Kemudian Nabi kembali bertanya kepada Jibril, lalu apa titik hitam di cermin putih itu? Maka Jibril alaihi salatu wassalam pun menjawab, ini adalah hari kiamat yang akan terjadi pada hari Jumat. Ini adalah hari yang paling mulia bagi kami para malaikat. Di akhirat nanti kami menyebutnya dengan Yaumul Mazid, yakni hari tambahan kenikmatan. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, mengapa kalian menyebutnya hari Jumat sebagai Yaumul Mazid? Maka Jibril pun menjawab, sesungguhnya Rabbmu Azza wa Jal menjadikan satu lembah dari minyak wangi putih di surga. Apabila hari Jumat datang, Dia Zat yang Maha Suci turun dari Illiyin, kemudian duduk di atas kursinya. Laisa kamitslihi syai', tidak bisa kita gambarkan bagaimananya. Kursi itu dikelilingi mimbar-mimbar dari cahaya. Kemudian datanglah para nabi dan mereka pun duduk di atas mimbar-mimbar tersebut. Namun yang perlu kita perhatikan, jangan kita bayangkan bagaimana duduknya Rasulullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala disifati yajlis di dalam hadis Ibnu Abi Dunya ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak semisal dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian penduduk surga dihadirkan di majelis tersebut hingga mereka bisa melihat wajah Allah yang maha mulia. Allah pun berfirman kepada mereka, akulah yang telah menepati janjiku kepada kalian. Akulah yang telah menyempurnakan nikmatku kepada kalian. Ini adalah majelis kemuliaan di sisiku. Mintalah kalian kepada aku. Lalu penduduk surga pun meminta ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun menjawab, ridhaku kuberikan kepada kalian di tempatku ini. Kuberikan pada kalian kemurahanku. Mintalah lagi. Maka penduduk surga pun meminta apapun hingga tak tersisa lagi keinginan mereka. Seluruh permintaan mereka diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mentok mereka tidak bisa meminta lagi. Habis segala angan-angan di dalam benak mereka. Maka setelah itu Allah tampakkan kepada mereka sesuatu yang kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terhayal di benak manusia. Ada kenikmatan yang seperti itu. Dan itu semua dialog ini terjadi pada hari Jumat. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun naik meninggi di atas kursinya. Turut pula meninggi para syuhada dan orang-orang siddiq. Lalu Anas melanjutkan cerita dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seingatku Nabi mengatakan, pemilik kamar-kamar di surga kembali ke kamar-kamar mereka yang terbuat dari mutiara yang putih, yang tidak ada retak dan tidak ada kebisingan, atau kamar yang terbuat dari permata merah atau dari zamrud yang berwarna hijau. Terbuat dari itulah kamar mereka dan pintu-pintunya. Mengalir juga sungai-sungai di sisinya, buah-buahannya landai, dan di rumah-rumah itu terdapat istri-istri mereka dan pembantu-pembantu mereka. Setiap Jumat kemuliaan penduduk surga kian bertambah, dan setiap Jumat pula mereka berjumpa memandang wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itulah hari Jumat ini disebut dengan Yaumul Mazid, yakni hari bertambahnya kenikmatan, di mana melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang dirindukan oleh setiap mereka yang beriman. Ma'asyiral muslimin,
Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Maka ini adalah hari Jumat, jangan pernah kita sia-siakan, jangan pernah kita remehkan. Lakukan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan. Sungguh menunggu kita kenikmatan yang sangat besar, menunggu kita anugerah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita karunia yang besar hanya dengan amalan yang ringan yang tadi di awal sudah kita sampaikan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufiknya, memberikan kepada kita hidayahnya, memberikan kepada kita kenikmatan surganya dan melihat wajah Allah yang maha mulia. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma ij'al hadzal balada Indonesia aminan mutma'innan wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma aslih wulata umurina lima tuhibbu wa tarda wa lima fihi salahun lil biladi wal ibadi ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.